Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali, bersua kembali dalam kesempatan tadarus ekonomi Islam, saudara-saudara sekalian, sahabat IPI. Pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan kajian terkait dengan kerjasama bagi hasil. Pada sesi sebelumnya kita sampaikan kerjasama bagi hasil terkait dengan musyarakah. Maka kali ini akan kita sampaikan kerjasama bagi hasil model yang kedua, yaitu al-mudharabah. Musyarakah maupun mudharabah sebenarnya menjadi andalan atau model yang paling ideal dalam ekonomi Islam untuk pengembangan usaha, untuk pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi perlu adanya trust atau kepercayaan dari semua pihak dan kejujuran ya dari semua pihak. Karena apa? Karena kerjasama bagi hasil ini pengawasannya sangat sulit ya. Diperlukan jiwa yang jujur, terutama dari mudharib atau pelaku usaha. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, masuk kepada definisi mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara shahibul mal, pemilik modal, dengan mudharib atau pelaku usaha. Jadi di sini ada kedua belah pihak, yaitu shahibul mal, pemilik modal, dan pelaku usaha atau mudharib. Di mana shahibul mal itu 100% akan mengucuri dana usaha, sementara mudharib itu cukup melakukan usaha yang telah disepakati. Kalau warung Padang ya yang memodali ya shahibul mal semuanya, sementara pelaku usahanya namanya mudharib, tinggal melakukan usaha saja. Itu namanya mudharabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi, sekali lagi, keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut perbandingan atau nisbah. Misalkan nisbahnya untuk shahibul mal itu 40%, maka mudharib atau pelaku usahanya akan mendapat 60%. Dari mana itu muncul perbandingan seperti itu? Sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Dalam hal terjadi kerugian bagaimana? Saya runut di fatwa-fatwa ulama, di fikih-fikih klasik. Kerugian itu pada akad mudharabah yang benar itu dibebankan kepada shahibul mal atau pemilik modal. Sementara pelaku usaha tidak akan menanggung atau tidak boleh menanggung kerugian sama sekali pada bisnis yang rugi, karena ya hal yang wajar, kecuali ada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha, itu lain cerita. Kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, memang rugi secara ya biasa tanpa ada kesengajaan, maka yang menanggung kerugian adalah shahibul mal, pemilik modal. Dalam hal usaha, pada dasarnya pemilik modal atau shahibul mal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, namun sesekali dia boleh melakukan pengawasan. Itulah saudara-saudara definisi mudharabah. Ini kalau dilakukan luar biasa akan membuka peluang-peluang bisnis, tetapi memang butuh pengawasan dan kepercayaan yang luar biasa. Karena ada besar kemungkinan terjadi penyelewengan terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha.
moral hazard ya. Kemudian landasan syar'inya ya, itu berangkat dari surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Apabila engkau telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah fadilah atau keutamaan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Jadi ini ayat ini mendorong kepada masyarakat, umat manusia, umat Islam khususnya, untuk bersemangat setelah melakukan sholat, dalam konteks ini adalah sholat Jumat, hendaknya bertebaran di muka bumi untuk mencari pahala, fadilah dan keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah mengatakan 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Jadi ada 3 hal yang diberkahi kata hadis ini. Yang pertama adalah jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh, itu ternyata ada keberkahan juga. Jual beli kredit itu enggak dicela, tapi di situ ada barokahnya karena membantu orang yang lagi kesusahan mau membeli barang, tidak punya duit, maka bisa ditangguhkan. Walaupun harganya berbeda kalau menurut saya dengan kontan maupun cash maupun kredit, enggak masalah. Kemudian yang kedua muqaradah atau mudharabah, kerjasama bagi hasil. Kemudian yang ketiga yang diberkahi adalah mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Artinya di sini kalau kita itu untuk keperluan rumah, konsumsi, itu mencampur makanan untuk lebih irit agar tetangga kita bisa kebagian, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijual. Kalau dijual namanya ada unsur his, penipuan atau horor, ketidakjelasan, karena ada campuran yang bisa menipu tadi gitu. Itulah hadis Ibnu Majah, masuk mudharabah di dalamnya akad yang diberkahi. Saudara-saudara sekalian, 2 jenis mudharabah yang perlu kita ketahui adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Al-mudharabah al-mutlaqah awil mudharabah al-muqayyadah. Apa itu mudharabah mutlaqah? Intinya mudharabah mutlaqah itu pemilik modal atau sohibul mal tidak membatasi atau tidak pesan khusus agar uangnya dibisniskan untuk apa. Itu mutlaqah. Artinya kalau kita misalkan menabung di lembaga keuangan syariah dengan akad mudharabah, kalau kita tidak pesan uang 1 triliun saya yang saya taruh di bank syariah itu tolong untuk diinvestasikan, dibisniskan di sektor ini. Kalau tidak ada pesan seperti itu, namanya mudharabah mutlaqah. Tetapi kalau sohibul mal itu memesan bisnis tertentu atas modal yang ia kucurkan, atau modal yang dia kucurkan itu agar diperuntukkan untuk bisnis tertentu, jadi disebut usahanya apa, maka itu disebut mudharabah muqayyadah. Ada qaidnya, ada ikatan, ada pesanan yang dilakukan oleh sohibul mal atau pemilik usaha. Bisa pesanan itu jenis usaha yang dikelola, jangka waktunya, atau lokasi usaha dan lain sebagainya. Kalau dibebaskan namanya mudharabah mutlaqah. Saudara-saudara sekalian rahimahullah, kemudian yang menarik dari mudharabah ini adalah, dan juga musyarakah tentunya, yang bukan musyarakah mutanakisah, itu akan melahirkan geliat bisnis yang pada akhirnya nanti tujuan ekonomi Islam kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum,
agar uang harta itu tidak hanya berkutat di kalangan orang-orang yang berduit atau kaya saja, itu akan tercapai. Karena di situ ada geliat bisnis yang punya potensi untuk mengembangkan modal dibiayai. Kalau ada halangan atau kerugian juga tidak dipencet harus membayar bunga, tetapi justru dia tidak akan menanggung apa-apa. Jadi orang itu akan semangat untuk melakukan usaha. Di samping itu akan membuka lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, ada manfaat-manfaat positif lainnya, mengurangi inflasi, ya, kemudian akan mengurangi spekulasi, akan menguatkan mata uang, akan memperbesar ekspor kita ke luar negeri karena produksi melimpah, ya. Geliat produksi juga besar. Itulah yang sebenarnya diidam-idamkan oleh ekonomi Islam, saudara-saudara sekalian, dari konsep mudharabah maupun musyarakah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.